datang ke gua itu pulangnya jadi orang sakti. Jadi anaknya juga pengen ke sana. Ya bertemu sama Mak Tun itu. Mak Tun bilang, kalau niat kamu bagus nak, terusin. Tapi kalau niat kamu kurang bagus atau enggak bagus, jangan. Karena bisa mengancam jiwa kamu gitu. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara horor. Wow. Oke, kali ini suara horor datangan narasumber. Dia seorang penjaga lahan semangka, yang mana di sampingnya itu ada Gua Gima. Gua Gima itu tempatnya orang semedi mencari ilmu. Ya, pasti ini seru ya. Langsung tanyakan kepada narasumbernya. Halo, Mas Imam. Ya, Mas Imam memang apa ya kerjaannya sebagai penjaga lahan semangka itu? Ya memang saya itu kan dari dulu sejak saya kecil emang belajar di semangka itu Mas. Jadi pas saya besar dipercaya untuk menjaga di lahan semangka tersebut. Selain bekerja sebagai penjaga lahan semangka, kerjaan Mas apa selain itu? Ya saya nggak bisa kerja yang lain Mas. Soalnya saya itu harus netep di pekerjaan itu Mas. Oh, Jadi nggak bisa jadi keluar. menjaga siang atau malam gitu? Kalau untuk menjaga di malam hari. Kalau untuk Di malam hari ya. ya bantu-bantu gitu. Kayak nyiram, jaga bibit gitu. Karena di sana itu kan dekat gunung gitu. Jadi dekat gunung, pas semangka udah berbuah, kalau masih kecil biasanya monyet itu kan karena di sana kan hutan, banyak monyet turun gitu. Akhirnya semangka itu dimakan sama monyet tersebut. Jadi saya harus jaga. Jadi Mas menjaga semangka itu takut ada monyet yang makan. Ada monyet yang makan, bisa ada yang ngeri gitu. Jadi Gitu agak ya. berisiko lah dikit. Gitu. Ini masalah biasanya kalau kerja itu kan ada dibayar Mas. Oh iya, Itu pasti. berapa sehari biasanya itu Mas? Kalau itu sih untuk bayaran ya, per malam itu 50.000 biasanya. Beda kalau siang hari. Kalau saya kerja di siang hari itu lain lagi. Sama siapa Mas menjaga di situ? Kadang berdua sama bapak yang di sana, namanya Pak Tomo di sana. Dan juga Mak Tun, dia itu tukang masak di sana. Seorang ibu-ibu yang udah tua lah gitu. Jadi sebagai orang muda kan saya kan, jadi ya nanya-nanya lah di sana. Gimana ya saya bisa nggak jaga semangka ini gitu. Tapi Iya. hati-hati ya nak. Gitu. Iya. Kenapa? Ya hati-hatilah pokoknya gitu. Saya nggak ngerti kalau di sana itu ada tempat yang agak serem gitu. Saya kan nggak tahu. Saya kan jauh dari Selok ke Dampar sana. Iya, iya, iya. Akhirnya dia itu cerita sama saya. Tapi awas kalau ada sesuatu atau apa gitu, jangan sampai kamu memasuki gua yang ada di sebelah utara itu. Kenapa Pak? Ya, pokoknya janganlah, bahaya bilang gitu. Ya saya cuma bisa ngikutin awalnya. Terus pas malam pertama saya jaga, kayak ada yang manggil gitu. Di gua itu? Iya dari gua. Imam gitu loh. Kok ada yang tahu suara saya gitu? Nah itu jarak gua dengan itu kebun agak semangka dekat, itu agak dekat. dekat. Oh, agak dekat ya. Karena di sini lahan semangka, jalan ya bisa lah dilewati mobil itu. Itu utaranya langsung ke gua itu. Cuman di depan gua ada danau dikit. Iya. Biasanya kalau siang hari dibuat mancing gitu. Iya, iya, iya. Tapi ada juga yang mengatakan dari sama yang mancing di sana, pernah saya ngobrol gitu. Ada ikan cuman tulangnya saja gitu Mas. Cuma tinggal tulang, tapi kok hidup gitu. Di mananya tuh? Di danau yang di depan Gua Bima itu. Ada ikan tapi kok bisa hidup padahal cuma tinggal tulang gitu. Pas saya malamnya kan saya kerja di sana. Jadi saya penasaran gitu. Ya udah saya nggak hiraukan yang bicara tadi.
Ya larangan, tadi kan ada yang larang saya gitu, cuman Dihiraukan Mas. dihiraukan, saya kan penasaran gitu. Saya lihat tadi kayak ada yang manggil gitu, mam gitu. Saya coba lihat kayak ada yang ngikutin dari belakang gitu. Pas saya noleh nggak ada orang. Pas saya terus aja jalan, semakin saya jalan semakin takut gitu rasanya. Mau kabur, saya kan udah dibayar gitu. Iya, iya, iya. Saya kan udah bagaimanapun juga. Sementara ketika itu berdua apa sendirian Mas? Waktu itu Pak Tomo belum datang, dia tuh masih ada di rumahnya. Biasanya itu datangnya jam 12 itu baru. Oh, Ya karena kan malam ya. iya, sekarang kan saya kan jaganya mulai dari jam 6 sampai semalam subuh. Jadi kalau sampai Jam 6 sore itu, jam 6 sore sampai jam 12. 12 terus enggak Mas, sampai jam 3. Biasanya kan udah subuh gitu. Jam 3 subuh. Oh, enggak gantian sama temennya itu. Enggak gantian. Mungkin Cuman apa Pak Tomo maksudnya itu dari jam 6 terus sampai jam 12 malam, Oh. terus diganti temannya jam 12 malam sampai subuh mungkin begitu enggak. enggak, biasanya sih diganti gitu. Cuman waktu itu kan Pak Tomo datangnya jam 12. Iya, iya, iya. Tuh, jadi saya kan harus jaga sendirian. Biasanya Pak Tomo itu datangnya jam 9 gitu. Cuman waktu itu katanya lagi ada kepentingan di rumah. Ya udah nggak apa-apa, saya maklumi lah. Ya kan orang tua gitu. Jadi ya saya kan sendirian di sana itu. Gimana ya saya masuk dilarang gitu. Tapi guanya itu anu Mas, terhalang oleh batu yang besar banget di sana. Yang manggil dari dalam. Gimana saya bisa masuk coba? Iya, iya, iya. Ya saya nggak bisa masuk, cuman saya lihat dari luar, saya lihat kok kayak ada seekor kucing gitu di sana, Di mananya? di depan guanya, kayak kucing. Saya lihat-lihat, tambah saya deket, tambah besar Mas, Hmm. tambah deket, tambah besar. Semakin saya deket, malah semakin besar Mas. Disitulah saya mulai melihat bahwa emang benar ternyata ada sosok makhluk lah, makhluk yang Tak kasat mata. kasat mata. Itu pertama kali saya melihat itu, jadi kan kaget ya. Pertama kali dan juga pertama kali menjaga situ, Mas. Pertama menjaga. Ya, itu ketika malam monyetnya apa gak tidur, Mas? Biasanya monyetnya itu pagi Mas, paginya datang, kadang juga ada yang malam gitu. Karena kan monyet kalau udah kelaparan, bagaimanapun juga kan nggak bisa tidur, jadi turun dari gunung tersebut cari makanan. Ada timun atau semangka, apa ya, buah-buahan yang bisa makan pasti dimakan. Kayak jagung pun bisa dimakan sama monyet. Bukan hanya monyet saja yang turun dari sana, kayak rusa, kijang kata tadi, kijang. Karena kan kalau Berarti kata masih suasana hutan sana ya, Mas? suasana hutan, Rumah enggak ada sana? rumahan jauh. Ada penerangan enggak, Mas? Ya, Ada penerangan enggak? ya penerangan ada, cuma kan pakai genset gitu. Jadi harus ngatur waktu lah, bisa ngatur waktu. Ntar kalau gensetnya dihidupin jam 7, wattnya 1 liter kan bisa sampai jam 12 doang. Setelah itu kan gelap. Jadi saya ngidupinnya itu jam 9, setengah 10 gitu. Sebelum itu saya pakai lilin gitu, lampu lilin. Saya bawa sendiri dari rumah lampu lilin itu. Di ladang itu ada gubuknya, Mas? Ya memang ada, buat Ada ya. ya, buat kami berteduh lah. Takutnya ada hujan atau gimana gitu. Terus hari kedua, Mas bertemu lagi enggak dengan sosok di gua itu? Ya sebelum saya ketemu di malam keduanya kan, siangnya kan saya masih ada di sana. Iya, iya. Itu kayak ada burung gitu Mas. Siangnya. Iya, burung itu kok aneh banget gitu. Burung itu seolah-olah kayak ngajak saya ke gua tersebut. Kayak ngajak gitu. Kayak aja gimana, Mas? Saya samperin, gurunya larinya ke utara gitu. Ya sudah saya tinggalin lagi ya. Dikejar lagi sama burung tersebut. Nah, kok ini burung yang tadi ya? Saya ambil, saya coba untuk nangkep dia supaya bisa gitu. Dia kabur lagi ke arah gua. Akhirnya saya terus ikutin. Saya ikutin sampai ke arah gua ternyata. Pas di depan gua, burungnya hilang. Nggak tahu hilangnya kemana, saya nggak tahu. Yang pasti burungnya itu udah kayak lenyap gitu aja. Walah.
Tadi memang saya katakan dari awal bahwa gua itu tempat semedi. Iya. Iya memang. Pernah saya tanya sama Mak Tun di sana. Mm. Biasanya saya manggil Mak Tun. Awal mulanya gua itu runtuh itu dari ada seseorang yang tirakat di sana yang datangnya dari kota Blitar. Dia itu di sana terakat selama 7 harian, 7 hari 7 malam. Dapat selendang katanya, Rendang. selendang semacam selendang gitu. Dan menurut penerangan dari yang terakat di Iya. sana itu ada keris kayak Istanbul kalau orang Istanbul tuh apa? kayak semacam Quran lah, Quran kecil. Kalau menurut dari yang tahu ya, Mm-mm. Istanbul itu kan asalnya dari Istanbul, dari Turki. Istanbul. Istanbul. Datang ke Jawa, diyakini bahwa Istanbul itu sebuah benda yang suci. Akhirnya Istanbul tersebut bisa membuat orang itu menjadi kebal katanya. Jadi banyak orang yang terakat di sana untuk mendapatkan Istanbul, kayak batu akik merah delima yang kayak gitu. Jadi banyak banget di sana. Keris, salah satunya selendang itu yang diincar. Cuman banyak yang gagal dan itu yang mendapatkannya orang Blitar. Yang berhasil. Rendang itu gunanya untuk apa, Mas? Kalau untuk selendang itu katanya ya, kayak ada tulisan Arabnya gitu. Kayak kalau ada orang yang mau niat jahat kayak teluk, santet katanya nggak masuk gitu. Bisa Itu yang mendapatkan orang Blitar. orang Blitar. Setelah selendang itu didapatkan, gua itu tiba-tiba runtuh. Akhirnya nggak ada yang bisa masuk. Cuman kalau ada orang yang memang punya niat yang kuat untuk tirakat di sana, kalau dia keterima, itu pintunya kebuka sendiri katanya. Jadi gua itu seolah-olah jadi lebar lah. Gitu. Makanya Sampai sekarang apa tutup-tutup gitu, Mas? Ada batunya itu. masih tertutup, masih tertutup. Cuman kalau ada yang berminat untuk tirakat di sana, biasanya kalau dia itu emang keterima, salah satunya kayak saya karena kan saya nggak punya niat gitu. Cuman saya kayak ada yang manggil, yang ngajak. Tiba-tiba saya ngelihat gua itu pintunya lebar banget. Lebar, memang lebar. Padahal siangnya kan nggak bisa masuk. Saya masuk. Nggak bisa masuk sama sekali. Karena udah memang tertutup, memang sebenarnya benar-benar tertutup. Cuma adalah celah-celah sedikit. Memang Ada celah. iya ada celah. Tapi orang Mungkin nggak mereka bisa begini. ya nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Nggak bisa, tetap nggak bisa. Cuma celahnya dikit, banyak dikit. Kalau tangan sih masuk, kalau sama badan nggak masuk. Pas malam harinya saya lihat, loh, kok tiba-tiba lebar itu gua gitu. Iya, iya. Saya coba lihat, penasaran, kayak ada orang duduk gitu. Di mananya tuh? Di dalam Dalam gua ya. dalam gua itu. Dia itu saya imam gitu. Loh, kok tahu nama saya? Orangnya ya agak tua lah gitu. Ini jangan-jangan hantu apa manusia gitu. Saya kan penasaran. Iya, iya. Penasaran, saya takut. Sambil ada rasa takut. Gimana ya? Saya masuk dilarang. Saya nggak masuk, itu orang kayak kejebak di dalam gitu, Mas. Terus keesokan harinya saya cerita sama Pak Tomo tadi. Ternyata kata Pak Tomo, dulu ada orang yang tirakat di sana, seorang perempuan, dia itu asalnya dari Jember. Dia itu tirakat di sana selama Dia tirakat setelahnya dari Blitar. Orang Blitar itu apa bagaimana? sebelum orang Blitar itu. Cuma Sebelumnya dulu ya? banget dulu. Udah perkiraan dari saya kerja mungkin 40 tahunan lah. Jadi lama banget orang itu. Ya mungkin yang saya lihat itu bukan orangnya. Sukmanya atau gimana gitu. Iya, iya. Pas saya tanya, ternyata orang itu tirakat cuman kejebak di sana. Jiwanya nggak bisa keluar. Jiwanya nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Jadi ada di sana terus. Akhirnya orang itu terus ngeganggu orang yang baru ya. Yang baru itu ngeganggu dia. Ternyata emang benar kata Pak Tomo gitu.
Karena Mas kayak, nggak ada apa pawan untuk memasuki gua itu enggak? ya kemauan ada, cuma nggak bisa karena takut. Takut ya? Takut, benar-benar takut. Cuman ya itu, orang itu tirakat selama lama lah gitu. Cuman karena terjebak akhirnya dia itu mati di sana. Dan itu yang menjadi alasan Pak Tomo melarang saya buat masuk. Takutnya saya kejebak juga di sana gitu. Akhirnya kan saya mati gitu. Mati. Iya, iya, iya. Bagaimanapun juga kan kayak tirakat atau apa itu kan banyak orang berbeda pendapat gitu. Ada yang tirakat pergi ke gua, ada yang tempat ke gunung, tempat yang tinggi, atau ada yang di sebelah laut gitu. Dan dia, wanita itu salah satu orang yang memilih untuk ke gua, mencari tempat-tempat yang angker gitu. Dan kata Pak Tomo, kalau mau tirakat itu niatnya itu bukan meminta kepada penunggu gua, nggak akan diterima, nggak akan dikasih Terus minta ke siapa? sama yang maha kuasa, sama Oh, Allah Subhanahu wa iya, Ta'ala. iya, Dan iya. dia yang ngasih semua. Iya, iya, iya. Kalau Allah sudah meridhoi, maka dia pun akan ngasih. Iya. Karena yang jaga di sana itu kan katanya itu jin Islam sebenarnya. Jin Islam. Jin Islam dulu waktu zaman Belanda, Hmm. zaman penjajahan, banyak orang para pahlawan itu sembunyinya di sana. Meskipun guanya lebar, ada tank gitu, Hmm. tank Belanda lewat, mereka nggak ngeliat. Seolah-olah para pahlawan itu tertutup gitu. Ada tabir yang menghalangi penglihatan para tentara Belanda tersebut. Banyak yang sembunyi di sana. Nah, setelah Belanda sudah pergi, bergantilah zaman ke zaman yang sudah merdeka. Katanya maling kalau dikejar polisi atau jadi buronan itu Iya. sembunyinya di sana. Di gua itu. Di gua. Itulah yang menyebabkan kenapa Pak Tomo melarang saya, karena di sana ada hawa, ya ada pahlawan, ada juga hawa sosok pencuri gitu, karena hawanya melekat di sana, terus tersisa di sana. Jadi ada orang, kalau kayak saya kan masih muda, Hmm. iman belum kuat, Iya, iya. takutnya saya terpengaruh, muncullah pikiran untuk mencuri atau melakukan kejahatan yang semacam yang lain gitu. Itu kan bahaya gitu. Nah, mereka melakukan semedi di sana. Yang pertama itu tujuannya untuk apa sih, Mas? Menurut saya sih, orang yang datang ke sana, yang pertama dia itu memang seorang dukun. Yang pertama. Yang pertama memang seorang dukun menghadapi pasien, pasien itu tidak bisa disembuhkan, dia pergi ke mencari, kalau dalam bahasa Arabnya itu wahyu, kalau kata orang Jawa itu lamat, kata orang sini lamat. Bangsit. Petunjuk, Petunjuk. petunjuk. Gimana cara untuk menyembuhkan orang tersebut. Jadi dia tidak akan dikeluar. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang pengen kebal. Ya tadi, karena di sana ada setambul sama cincin gitu, batu akik. Batu akik merah delima, yang katanya merah delima itu kekuatannya itu luar biasa, bisa membuat orang itu kebal sama setambul tersebut. Yang ketiga, ada yang pengen jadi dukun. Dia bukan dukun, tapi pengen jadi dukun, pengen sakti, intinya mencari kesaktian ke sana itu. Mencari kesaktian. Karena dulu kata nenek saya, kakek saya itu punya teman. Nah, temannya itu kan dulu kan zaman bahaya. Dulu itu harus bisa menjaga diri. Kalau nggak bisa menjaga diri ya bisa tewas. Ya kalau sekarang ada orang masalah, lapor ke polisi, udah beres. Dulu kan enggak. Kalau Langsung aja, wes. Langsung dihajar. Dihajar. Misal kamu punya istri, saya ngegonda istri dia, kan nyawa taruhannya. Kalau orang Iya. istilah orang Madura itu kan, kalau sampai menyentuh istrinya itu kan carok. Nah, dia itu istrinya selingkuh sama temennya. Akhirnya dia pergi ke Gua Bima tersebut, Gua Gima, untuk mencari kekebalan, supaya saya bisa menghadapi lawan saya gitu. Lawannya yang katanya juga kebal gitu. Jadi dia tirakat di sana. Setelah dia tirakat di sana,
yang dia dapatkan bukan setambul atau batu apa? Akik. Lima, Iya, bukan. Melainkan ilmu. Ilmu yang bisa membuat dia itu jadi kebal. Setelah pulang, dia udah kebal, udah berani untuk melakukan itu. Alhasil musuhnya udah kabur gitu. Jadi nggak jadi Kak jaraknya. Cuman dia dapat kebal gitu. Jadi banyak orang yang datang ke sana untuk cari kebal, atau dia tuh sakit kayak kena sakit parah mungkin. sakit kena santet atau kena teluh atau yang lainnya, dia tuh ada yang ke sana supaya bisa sembuh gitu. Nah, mungkin Mas tahu silsilahnya. Kenapa kok dikatakan dengan Gua Gima gitu? Saya tanya sama Mak Tun gitu. Mak, ini kalau kata orang Selo, orang Madura, katanya Gua Gima. Gua Gima. Ya, tapi kalau orang sana bilangnya Gua Bima, kata orang Jawa. Kok beda ya, Mas? Situ kan nggak ngerti. Iya, ya. Jadi saya bilang, Mak, tahu nggak kenapa gua ini dinamakan Gua Bima? Kenapa, Nak? Karena dulu ada Bima yang mampir di sini. Jadi, tapi itu cuma ngarang. Iya. Itu cuma ngarang. Karena Bima ada di sini dulu ya. Emang bener, bener. Kamu bener salah. Bukan bener sebenarnya. Tapi sampai sekarang saya nggak tahu apa. Siapa Matun ini, Mas? Matun itu biasanya masak. Ya. Orangnya kan udah tua, kerja keras nggak bisa. Itu juru kunci Gua Bima apa bagaimana? Nggak ada juru kuncinya. Nggak ada. Gua Gima nggak ada juru kuncinya. Rumahnya mungkin dekat dengan gua itu. Ya, gua itu kan ada di desa Dampar. Matun itu ada di Dampar juga. Jadi satu desa. Gitu. Jadi Kalau sedikit banyak tahu lah sejarahnya ya, Mas. ya, setelah apa yang terjadi di gua, dia itu tahu. Pernah juga ada yang datangnya dari mana katanya, kayak luar kota gitu lah, jauh dia itu. Penasaran katanya sama mistis yang ada di Gua Bima ini. Karena dulunya katanya bapaknya itu dulu datang ke gua itu, pulangnya jadi orang sakti. Jadi anaknya juga pengen ke sana. Ya bertemu sama Matun itu. Matun bilang, kalau niat kamu bagus nak, terusin. Tapi kalau niat kamu kurang bagus, jangan. Karena bisa mengancam jiwa kamu gitu. Jadi di sana itu kalau memang orangnya sudah tekadnya bulat, silakan. Tapi kalau masih nanggung, masih mentah, kayak saya, ya jangan. Yang pertama bisa gagal, yang kedua bisa nyawa taruhan. Kalau gagal kan, ya saya mau masuk, nggak jadi kayak itu kan gagal. Tapi kalau dia sudah terlanjur masuk, sedangkan mental masih lemah, karena setelah masuk ke dalam gua, mau nggak mau harus terus, nggak bisa balik. Karena setelah dia masuk, nggak bisa keluar lagi. Harus bisa mengatasi masalah yang ada di dalam. Kalau kata orang sini itu ujian. Jadi dia tuh harus bisa melewati ujian tersebut. Kalau dia bisa lulus dari ujian, maka dia bisa apa yang dia inginkan itu bisa tercapai. Ada lagi di sebelah baratnya dari Gua Gima ini. Apa? Semacam bukit. Bukit. Ya bukit biasa. Ada apa dengan bukit itu? Katanya kalau orang sana bilang itu di bukit itu ada tanah gatal. Kenapa bisa gatal ya? Mungkin kalau ke sana bisa gatal, Mak. Bukan. Kenapa? Setelah orang itu datang ke sana, kalau dia memang punya niat baik untuk niat tirakat atau gimana ke tanah gatal itu, dia akan diperlihatkan bahwa tanah itu sebenarnya tidak hitam. Tanahnya itu merah. Jadi tanah itu merah. Cuman secara pandangan manusia biasa kayak saya, itu kelihatannya kayak hitam, banyak pohon gitu. Tapi kalau orangnya sudah keterima dia untuk tirakat di sana, kelihatannya merah. Memang sudah tanahnya memang merah. Tanahnya merah katanya, kata yang sudah pernah dari sana. Tanahnya merah, emang sudah ada batu untuk duduk di sana. Jadi batu besar. Siapapun yang mau tirakat di sana silahkan duduk di batu tersebut. Gitu. Kalau dia tidak melihat tanah merah sama sekali, ya udah pulang, jangan terusin. Berarti dia gagal. Gitu. Jadi
sebuah tanah itu mengisyaratkan kalau dia keterima enggaknya. Kalau dia keterima, maka tanahnya terlihat merah. Kalau enggak, ya tetap hitam. Jarak dengan batu dengan gua itu berapa meter, Mas? Kalau berapa meternya sih perkiraan 1 kilo lah. Jadi harus naik Oh, lumayan. lumayan jauh. Cuman kan kepercayaan orang sana itu, kalau kamu tidak keterima di goa, kamu bisa pindah ke gunung. Kalau dua-duanya nggak terima, ya cari tempat lain gitu. Oh iya. Itu kata Mak Tun, karena kan saya dijaga di sana. Itu batunya itu pas di gunung, di puncaknya itu pas bagaimana? Itu hanya yang tirakat yang tahu, sedangkan yang kami nggak tahu. Yang tirakat pun yang keterima. Kalau yang nggak terima, yang nggak bisa ngelihat. Nggak muncul begini ya? Nggak muncul, tanahnya pun tetap hitam, tetap kayak tanah biasa gitu. Tapi bagi orang yang sudah keterima tirakatnya, niatnya sudah keterima sama yang menjaga gunung tersebut, maka tanahnya itu akan berubah jadi merah. Itu sih kata Mak Tun. Iya, Mas kok banyak tahu. Berarti Mas sampai sekarang tetap menjaga di situ. Saya sudah berhenti dari sana. Sejak kapan ya, Mas? Berapa tahun di sana? Perkiraan 2 tahunan lah di sana. 2 tahunan di sana ya, Mas. Ya, Karena berarti di sana itu kan gini Mas, saya kan jaga malamnya diganggu, jaga malamnya lagi diganggu lagi Mas, gitu. Akhirnya kan saya itu kepikiran, ini kalau saya terus di sini bisa-bisa saya jadi gila. Gitu. Gimana nggak gila, saya duduk, ada yang manggil, saya ketiduran, mimpinya, pernah saya itu mimpinya itu ada sosok wanita di dekat saya. mimpinya itu. Mimpi, dalam mimpi itu ada seorang wanita, dia tuh pakai baju warna hijau, semuanya hijau, tapi setengah badan, setengah badannya itu kayak ular gitu, ya ular lah bisa dikatakan. Waduh. Terus saya cerita sama Mak Tun, Mak, semalam saya kan mimpi wanita cantik banget. Terus gimana? Tapi setengahnya ular, bajunya hijau. Iya hijau, itu Nyi Blorong, gitu bilang saya. Terus kamu gimana? Saya diajak, kamu mau? Enggak. Ah, kamu. Kenapa enggak mau? Kenapa? Kalau kamu ikut sama Nyi Blorong, kamu bisa jadi kaya. Maksudnya ya kamu nikah sama Nyi Blorong gitu. Kamu bisa kaya. Enggak, saya mau nikah sama manusia aja gitu. Iya. Apa ya, Mas? Pesugihan berarti. Ya bisa disebut pesugihan. Iya. Awalnya saya nggak percaya sama hal begituan. Kayak orang nikah sama Nyi Blorong atau Nyi Rokidur apanya itu saya nggak percaya. Percaya saya setelah saya mimpi itu di dekat sana. Selepas Nyi Blorong saya nolak, diajakan saya kan saya nolak. Saya nggak bisa kayak ketindih gitu. Badan saya kayak ketindih. Mau teriak nggak bisa. Mau gerak nggak bisa. Saya mau baca sholawat lupa. Lupa ya? Sama sholawatnya saya lupa. Mau baca Al-Fatihah lupa juga. Akhirnya saya itu bilang, akhirnya saya bisa bangun. Nah, wajahnya itu gak cantik tuh, Mas. Kalau Nyi Blorongnya itu cantik. Cantik. Kenapa Mas tolak gitu? Gimana nggak nolak, orang setengahnya itu ular. Iya. Iya kalau Ya kan lihat bawahnya, Mas. Lihat mukanya aja itu. ya mau kemana masuknya, Mas? Iya. Iya Kan juga. ular, Iya Mas. juga. Iya juga. Masuknya coba ular ya. Iya. Sebelahnya. Ya Mas, terima kasih Mas sudah hadir dan menyempatkan cerita dengan suara horor. Alhamdulillah. Itu Mas, dulu Mas. Iya. Oke, jadi hal mistis dan hal nyata itu saling berdekatan. Maka waspadalah. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain.